Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai penjadwalan proses CPU pada sistem operasi. Nah, di sini ada berbagai macam algoritma penjadwalan CPU. Yang pertama ada First Come First Server atau FJFS. Yang kedua ada Shortest Job First atau SJF. Nah, di sini ada dua macam. Yang pertama ada non-preemptive, yang kedua ada preemptive. Macam ketiga ada priority scheduling. Yang keempat adalah round robin. Di sini ada tiga macam. Yang pertama round robin FJFS, yang kedua round robin SJF non-preemptive, yang ketiga adalah round robin SJF preemptive. Nah, kita akan masuk yang pertama, yaitu first come first server atau FJFS. Di sini adalah proses yang datang pertama dilayani terlebih dahulu, tidak peduli apakah burst time-nya panjang atau pendek. Contoh, berikut ini terdapat proses pada sebuah CPU dengan AT atau arrival time dan BT atau burst time-nya masing-masing gambarkanlah grand card-nya dan tentukanlah rata-rata waktu tunggu dengan algoritma FJFS. Nah, di sini aku udah ada tabel pada prosesannya. Di sini ada prosesnya, ada 5 macam proses. Dan kita akan masuk ke bagian grand card-nya. Nah, udah masuk nih grand card-nya nih. Nah, ini udah ada tabel kita akan bahas. Untuk P1 berada pada arrival time 0. Nah, di sini P1 langsung diproses, tidak jalur menunggu. Dia akan diproses sampai ke burst time-nya 12. Oke? Nah, lalu masuklah P2 pada waktu kedua sebagai jalur yang menunggu. Lalu untuk masuk waktu ketiga, masuklah P3. P3 jalur menunggu juga. Lalu masuklah waktu kelima si P4. Lalu masuklah P5 pada waktu ke-9. Nah, selesailah P1 pada burst time-nya 12. Lalu pada waktu ke-12 masuklah P2. Nah, P2 diproses pada waktu ke-12. Nah, di sini juga mengantrilah si P3, P4 dan juga P5 sama-sama mengantri pada arrival time 12. Nah, lalu karena P2 burst time-nya 8, selesailah P3 pada burst time-nya yang pada arrival time 20. Karena 12 ditambah 8, jadinya 20. Nah, di sini P4, P5 juga jalur menunggu pada arrival time-nya 20. Lalu dia akan lanjut memproseskan si P4 pada waktu ke-25 dikarenakan P3 burst time-nya adalah 5. Nah, lalu si P5 juga jalur menunggu pada AT5 ini. Nah, lalu diproses pada waktu ke-27 dikarenakan P4 burst time-nya adalah 2. Jadi 25 ditambah 2 hasilnya 27 atau berada di waktu ke-27. Nah, lalu untuk P5 berada pada burst time-nya yang arrival time yang ke-28 dikarenakan 27 ditambah burst time 1 adalah 28 gitu. Di sini P5, P4 berada di sini, P3, P2 dan P1. Sip. Nah, kita akan menghitung rata-rata waktu tunggunya nih. P1 sama dengan 0 karena dia langsung proses ya. Lalu yang P2 prosesnya adalah berada di arrival time 12, tapi dia sudah berada menunggu di waktu kedua. Jadi 12 dikurang 2 hasilnya 10. Lalu yang P3 berada di arrival time-nya 20, namun sebelumnya dia sudah mengantri nih pada arrival time 3. Jadi 20 dikurang 3, 17. Nah, untuk P4, dia sudah berada di arrival time 4, AT-nya 25, waktu ke-25. Tapi dia sebelumnya sudah menunggu nih pada waktu kelima. Jadi 25 dikurang 5 hasilnya adalah 20. Lalu si P5 berada di arrival time-nya 27, namun sebelumnya lagi dia sudah mengantri pada arrival time 9. Jadi 27 kurang 9 adalah 18. Lalu kita totalin nih, hasilnya mendapat 65. Jadi rata-rata waktu tunggu atau AWT-nya 65 dibagi 5 adalah 13 satuan waktu untuk tabel ini dengan menggunakan first come first server. Oke, kita akan lanjut ke bagian yang kedua. Yang kedua adalah shortest job first atau SJF. Yang kita bahas adalah yang non-preemptive. Jika proses datang memiliki arrival time yang sama nih,
maka proses yang burst time-nya paling kecil dan pendek akan dilayani terlebih dahulu. Contohnya, gunakan green card dan tentukan rata-rata waktu tunggu atau AWT. Proses dengan algoritma SJF non-preemptive. Nah, di sini juga ada tabelnya. Tabel ini adalah contohnya yang sama seperti tabel yang sebelumnya. Kita akan masuk ke green card-nya. Nah, di sini P1 juga sama nih. Dia berada di waktu ke-0, langsung diproses, di mana burst time-nya 12. Sampai sini ya. Lalu si P2 dengan burst time 8 di waktu kedua mengantri. Lalu si P3 masuk ke waktu ketiga dan mengantri juga dengan burst time-nya 5. Lalu P4 masuk di bagian waktu ke-5 dengan burst time-nya 2. Lalu si P5 masuk di waktu ke-9 dengan burst time-nya 1. Nah, P2 masih menunggu nih di jalur waktu ke-12. Dimana di sini juga udah ada nih, ada berbagai macam, ada P2, P3, P4 yang sedang menunggu di sini. Lalu dieksekusilah P5 duluan. Kenapa? Karena dia akan mencari burst time-nya yang paling kecil duluan yang akan dieksekusi. Nah, selesailah sampai di sini si P1. Nah, dia akan mengeksekusi yang paling kecil lagi. P2 masih menunggu, P3 juga masih menunggu, dan P4 dieksekusi di sini, di bagian sini, di waktu ke-13. Kenapa? Karena waktu dari 12 ini ditambahkan sisa burst time-nya yang si P5, bersisa nih 1, jadi 12 ditambah 1 jadinya ke waktu ke-13. Gitu ya. Nah, lalu si P28 juga menunggu pada waktu ke-15 dikarenakan si P3 ini waktu ke-13 menambahkan itu jadi 13 tambah 2 waktu dari P4 yang telah dieksekusi di sini. Jadi 15 untuk yang selanjutnya. Nah, untuk P2 juga jalur menunggu dan dieksekusilah P3 dengan burst time 5 di sini. Lalu 15 ditambah 5 terjadilah ke waktu ke-20. Waktu ke-20 untuk si P3. Nah, langsung masuk ke P2 untuk dieksekusi selanjutnya. Berada di waktu ke-20. Gitu. Sudah sampai seperti ini aja. Jadi, intinya teman-teman, untuk yang bagian shortest job force ini, dia yang mana burst time-nya paling kecil lah, dia yang akan dieksekusi duluan. Kita perhatikan ya, karena untuk di sini 1, 2, 5, 8. Jadi dia nggak mulai dari atas atau yang paling besar, tapi menggunakan yang dieksekusi adalah yang paling kecil duluan. Seperti ini ya. Sip, mantap. Nah, kita akan langsung masuk ke menghitung rata-rata waktu tunggu. P1-nya adalah 0, karena dia memang diprosesnya di sini gitu. Lalu P2-nya adalah 12 dikurang 2. 20 dikurang 2. Di mana tuh? Karena P2 diproses pada waktu ke-20, lalu dikurangkan 2. Dikarenakan P2 udah nunggu nih di waktu si P1 ini, yaitu di waktu kedua. Jadi 20 dikurang 2 adalah 18. Nah, P3 berada di waktu ke-15. Nih, dieksekusinya nih. Pada di waktu 15 dan dia udah menunggu nih atau ngantri di waktu ketiga. Jadi 15 kurang 3 adalah 12. Nah, lalu si P4 berada di waktu 13 dan dia sudah mengantri pada waktu 5, jadi 13 kurang 5 8. Lalu P5 masuk di arrival time-nya 12 dan dia sudah mengantri. Nih, dia udah dieksekusi nih di 12. Dia udah mengantri nih di AT9. Jadi 12 kurang 9, 3. Lalu kita jumlahkan aja. Dan apa hasilnya? 41. Lalu rata-rata waktu tunggu atau AWT-nya yang didapat adalah 41 dibagi 5 adalah 8,2 satuan waktu. Oke? Nah, kita akan lanjut ke yang selanjutnya, yaitu shortest job force yang preemptive. Jika proses sedang dikerjakan, kemudian ada proses lain yang datang di mana BT atau burst time-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain akan dikerjakan dahulu dan sisa proses tadi dikembalikan ke ready queue atau RQ.
Contohnya, gunakan Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu AWT proses dengan algoritma SJF non-preemptive. Nah, di sini juga udah ada tabelnya, di mana tabel ini juga sama seperti tabel sebelumnya. Oke, kita akan masuk ke Gantt chart-nya. Nah, kita udah masuk nih bagian Gantt chart-nya. Nah, kita akan lanjut langsung, di mana waktu ke 0 diproseslah si P1 dengan burst time-nya 12, lalu masuklah waktu kedua si P2 dengan burst time-nya 8. Nah, di sini P1 masih di jalur menunggu dikarenakan 12 dikurang 2 atau 12 dikurang waktunya 2, tersisalah 10 burst time-nya. Dan masih jalur menunggu. Nah, karena yang akan diproses adalah yang paling kecil duluan, jadi kita akan masih menunggu si P1-nya. Nah, P3 masuk di jalur yang langsung diproses dengan burst time-nya 5. Di sini juga udah jalur menunggu si P2 dengan 7 dan P1 dengan masih 10. Itu ya. Dimana P2 8 kan dia punya burst time 8 nih, dikurangin 1. Jadi dia tinggi tersisa 7. Lalu untuk yang waktu kelima, langsung dieksekusilah si P4 dengan burst time-nya 2. Dan di sini juga masih jalur menunggu si P3 dengan 3, sisa 3, di mana sisa 3 ya. Lalu si P2 dengan sisa 7. Lalu dan si P10 dengan 10. Dikarenakan si P3 tinggal 3 burst time-nya, dikarenakan untuk waktu ketiga menuju ke 5 kan 2 tuh. Jadi 5, burst time 5 dikurangin 2, jadi sisanya 3. Nah, lalu si P3 nih yang diproses duluan karena dia yang paling kecil. Yang dieksekusi duluan P3. Nah, lalu untuk waktu ke-9 diproseslah si P5. Nah, untuk P3 dia masih tersisa 1 di sini burst time-nya, dan dialah juga diproses di P3 di bagian waktu ke-9 dan juga waktu 7 tadi ya. Nah, untuk waktu ke-10 dieksekusilah si P5 duluan dan si P2 masih tersisa 7. Dan P1 masih tersisa 10 dan waktu ke-11 dieksekusilah duluan si P2. Dan P1 masih berisikan burst time yang 10 dan masih jalur menunggu. Lalu untuk waktu ke-18 barulah si P1 ini dieksekusi. Nah, dieksekusi lalu itu terdapat di waktu ke-28 selesainya. Kita akan bahas untuk waktu rata-rata waktu tunggunya. Yang pertama atau proses pertama P1 yaitu 0 ditambah 18 kurang 2. Nah, kita perhatikan ya kalau si P1 ini berada di waktu ke-18 dan sudah menunggu pada di waktu kedua. Di sini ya, dia sudah menunggu. Jadi 18 dikurang 2 adalah 16. Nah, untuk yang P2, dia sudah berada di waktu ke-11 nih selesainya. Dan dia sudah menunggu pada waktu ketiga di sini. Nih ya, P2 nya sudah menunggu di waktu ketiga. Jadi 11 kurang 3, 8. Nah, untuk si P3 nih, P3 selesai di waktu ke-7 dan dia sudah ngantri sebelumnya di waktu ketiga. Jadi 7 kurang 5. 7 kurang 5 adalah 2. Sorry. Dia sudah ngantri nih di waktu kelima, bukan yang ketiga ya. Nah, yang P4 yaitu berada di waktu kelima. Nah, dia nggak ngantri karena prosesnya sudah di sana langsung gitu. Jadi 5 dikurang 5 adalah 0. Nah, untuk yang P5 dia selesainya di waktu ke-10. Nah, dia juga sudah ngantri nih di waktu ke-9. Di sini ya P5-nya. Jadi 10 kurang 9 1. Lalu kita jumlahkan, dapatlah hasilnya 27. Dan rata-rata waktu tunggu atau AWT-nya adalah 27 bagi 5, hasilnya adalah 5,4 satuan waktu. Oke, sampai sinilah video kita mengenai materi mengenai penjadwalan proses CPU. Untuk video selanjutnya akan segera tayang, dan jika teman-teman ada pertanyaan nih silakan tanyakan aja di kolom komentar, dan jika ada salah kata silakan bilang aja di kolom komentar, oke? Dan terima kasih yang sudah nonton video ini dengan ya, thank you, dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.